Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazal Syifa Zara, absen 18, ingin mempresentasikan atau menerjemahkan naratif teks yang berjudul The Ugly Duckling. Ini saya sudah pindahkan, bukan di Word yang kemarin saya kirim, maksudnya ini hanya teks Inggris saja ya Pak, nggak ada teks bahasa Indonesianya. The Ugly Duckling. Anak itik yang jelek. Pada suatu waktu, hiduplah sebuah keluarga anak itik di dekat hutan. Di keluarga itu terdapat 5 anak itik dan satu di antara mereka ada seekor anak itik kecil yang sangat tidak bahagia karena dia pikir dia adalah yang paling jelek di antara saudara-saudaranya. Mereka tidak ingin bermain dengan dia dan mereka menggoda anak itik jelek yang malang tersebut. Suatu hari dia melihat refleksi dirinya di dalam air dan menangis. Nobody likes me, tidak ada yang menyukai saya sangat jelek. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumahnya dan menuju ke dalam hutan. Di dalam perjalanan menuju ke dalam hutan, dia menangis dan meratapi nasibnya. Jauh di dalam hutan, dia melihat sebuah pondok yang di dalamnya tinggal seorang wanita tua dan ayamnya dan juga kucingnya. Anak itik tersebut tinggal bersama mereka beberapa kali, tapi dia merasa sedih di sana dan segera pergi. Ketika musim dingin tiba, anak itik yang malang tersebut mati kedinginan. Seorang petani membawa dia pulang kepada wanitanya atau istrinya dan anak-anaknya. Anak itik yang malang tersebut takut kepada anak-anaknya dan kabur. Anak itik yang jelek tersebut menghabiskan musim dinginnya di sebuah danau yang berawa. Akhirnya musim semi tiba. Suatu hari anak itik tersebut melihat seekor angsa yang sangat indah sedang berenang di dalam danau dan jatuh cinta kepadanya. Kemudian dia mengingat lagi bagaimana semua itu mengolok-olok dia dan dia menundukkan kepalanya karena merasa malu. Ketika dia melihat refleksi dia di dalam air, dia sangat terkejut karena dia bukan lagi anak itik yang tidak enak dilihat tersebut, tapi dia adalah seekor angsa muda yang sangat tampan. Sekarang dia tahu kenapa dia terlihat berbeda dari saudara-saudaranya, karena mereka adalah anak itik, tetapi saya seharusnya adalah seekor anak angsa. Dia berkata kepada dirinya. Dia akhirnya menikahi angsa yang sangat indah tadi itu dan hidup bahagia selamanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saskia Aulia Ramadhani from 11 SKS. Now I'm gonna read my narrative text. This is my text in English, so I'm gonna translate it to Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu kala hidup 2 ekor hewan, Sura dan Baya. Sura adalah nama seekor hiu dan Baya adalah seekor buaya. Mereka hidup di laut. Sebenarnya mereka adalah teman, tapi ketika mereka lapar, mereka sangat rakus. Mereka tidak mau membagi makanan. Mereka akan melakukan apa saja untuk itu dan tidak pernah berhenti, bahkan sampai berkelahi sampai salah satu dari mereka menyerah. Ketika Sura dan Baya mencari sebuah makanan, tiba-tiba Baya melihat seekor kambing dan berkata, "Yummy, ini adalah makan siangku," kata Baya. Ternyata Sura juga ada di tempat yang sama. Gak mungkin,
ini makan siangku, kamu sangat rakus. Aku bahkan belum makan selama 2 hari, kata Sura. Akibatnya, tidak ada salah satu dari mereka ingin menyerah. Lalu mereka berkelahi untuk kambing itu. Setelah beberapa jam, mereka sangat lelah. Merasa lelah karena berkelahi, Sura punya ide untuk menghentikan kebiasaan buruk mereka. Aku lelah berkelahi, Baya, kata Sura. Aku juga. Apa yang harus kita lakukan untuk berhenti kelahi? Apakah kamu punya ide? Kata Baya. Ayo bagi wilayah kita. Aku tinggal di air, jadi aku mencari makan di laut. Dan kamu tinggal di darat, jadi kamu mencari makan juga di darat. Pembatasnya adalah pantai. Jadi kita tidak akan melihat satu sama lain dan tidak akan berkelahi lagi. Apa kamu setuju? Kata Sura. Oke, aku setuju. Dari sekarang, aku tidak akan pergi ke laut lagi. Tempatku itu di darat, kata Baya. Akibat dari berdasarkan persetujuan mereka tinggal di tempat yang berbeda. Sura tinggal di air dan Baya tinggal di darat. Jadi mereka tidak akan berkelahi lagi. Suatu ketika Sura pergi ke darat dan mencari makan di sungai. Dia sangat kelaparan dan tidak ada makanan di laut. Baya sangat marah ketika dia tahu bahwa Sura melanggar perjanjiannya. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempatku, kamu di laut, teriak Baya. Tapi ada air kan di sungai, jadi ini tempatku juga. Sura berkelit. Mereka berkelahi lagi, mereka memukul satu sama lain. Sura memukul ekor Baya. Baya melakukan hal yang sama kepada Sura. Dia menggigit sangat keras sehingga Sura akhirnya menyerah dan kembali ke laut. Baya sangat senang. Dia mendapatkan wilayahnya kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.